Iya, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Baiklah Pan setia Gema Merdeka, selamat siang. Tentunya kita kembali lagi ya dari kawasan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya Adi Godong bisa kembali hadir untuk bisa menemani suasana siang hari Anda Pan setia Gema Merdeka ya. Kita jumpa lagi di ajangnya Potlot. Namun Potlot hari ini di edisi hari Kamis 19 September 2024 ada yang spesial nih Pan setia Gema Merdeka ya. Kita bakalan ngobras nih Pan setia Gema Merdeka selama 1 jam sampai merapat di pukul 12 siang nanti. Tentunya kita ngobrol bareng santai bersama BPJS Kesehatan. Oke, baiklah Pan setia Gema Merdeka, saya sudah bersama wanita cantik pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya perkenalkan siapakah dia, tentunya kita akan dengarkan yang mau lewat satu ini. Oke, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Tentunya kita masih di ajangnya ngobras, ngobrol bareng santai bersama BPJS Kesehatan ya Pan setia Gema Merdeka ya. Tentunya nanti selama 1 jam kita berbincang-bincang. Jadi untuk Anda Pan setia Gema Merdeka yang pengen tanya-tanya di ajangnya ngobras ini, Anda bisa langsung hubungi WhatsApp kami di 08155800977. Tadi opening Mas Adi Godong sudah mengatakan bahwa Mas Adi Godong ini tidak sendiri pada siang hari ini ya. Tentunya Mas Adi Godong sudah ditemani oleh salah satu seorang wanita cantik ya, yang sudah jauh-jauh datang langsung ke studio Gema Merdeka untuk bisa berbagi informasi terkait dengan BPJS Kesehatan ya. Siapakah dia? Dia adalah Ibu Gusti Ayu Prita Aristi ya. Selamat siang Ibu Gusti Ayu. Selamat siang. Iya, Ibu Gusti Ayu ini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Ibu. Ya, betul. Iya. Bagaimana Bu tadi jalur lalu lintas dari kantor ke WR Supratman terjebak macet kah? Mungkin seperti biasa padat merayap mungkin dia namanya. Oke, Bu Gusti Ayu ini sudah siap ya dengan materi untuk berbagi informasi terkait dengan BPJS Kesehatan kepada Pan setia Gema Merdeka ya. Jadi mungkin Ibu sedikit gambaran terkait dengan BPJS Kesehatan. Kan banyak sekali nih kadang masyarakat itu nggak ngerti gitu ya Bu ya. Ini bisa pakai BPJS, ada yang nyebutnya KIS, ada nyebutnya JKN. Nah, ini bedanya di mana Ibu Gusti? Mungkin bisa dijelaskan Bu Gusti kepada Pan setia Gema Merdeka. Oke, siap. Memang setiap kita sosialisasi juga begitu. Ada yang kita tanya punya JKN, belum punya. Begitu kita tanya KIS, punya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau untuk BPJS, JKN dan KIS itu berbeda pemahamannya. BPJS itu merupakan badan penyelenggaranya, gitu Pak ya. Kalau untuk JKN itu adalah nama program yang kita selenggarakan di sini. Jadi jaminan kesehatan. Sedangkan KIS itu merupakan kartu identitas kepesertaan. Jadi itu merupakan satu rangkaian dari program jaminan kesehatan ini yang kami selenggarakan di BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para peserta. Nah, para peserta itu nantinya kita berikan identitas berupa kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat. Betul. Iya. Oh, itu ya Bu ya. Jadi beda-beda tapi tujuannya sama ya Bu ya. Sama. Itu merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan ya Bu betul. ya. Karena selama ini kan saya perhatikan kalau saya ke rumah sakit, kok ada yang pakai, kamu pakai apa? Pakai KIS, JKN gitu ya. Betul. Jadi siapa saja sih yang wajib menjadi peserta nih Bu untuk BPJS Kesehatan ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan nih Bu. Oke. Untuk menjadi peserta itu diwajibkan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Bahkan untuk WNA yang minimal bekerja di Indonesia selama 6 bulan itu wajib ikut kepesertaan JKN kita ini gitu. WNA juga wajib ya Bu ya? Wajib. Dengan untuk syarat masalah kelas-kelasnya juga sama ya untuk harganya, iurannya ya Bu ya? Nah, untuk WNA itu kita klasifikasikan berdasarkan kelas pekerja bukan penerima upah. Jadi gitu. WNA itu tidak sembarang juga bisa ikut kepesertaan di program JKN yang kita selenggarakan di BPJS Kesehatan. Jadi mereka yang bisa ikut kepesertaan adalah mereka yang minimal bekerja 6 bulan. 6 bulan. Betul. Gitu ya Bu ya. Jadi Pan setia Gema Merdeka tidak hanya kita masyarakat Indonesia saja, tapi WNA atau warga negara asing yang sudah bekerja 6 bulan minimal ya. Minimal harus ikut juga kepesertaan dari BPJS Kesehatan ini ya. Karena kita kan tidak tahu ya kapan kita sakit gitu ya. Terkadang banyak sih orang yang bilang nih, aduh
agak sedikit berat ini katanya. Ya, betul. Gimana kalau Ibu mau menanggapi terkait dengan kata-kata seperti itu kan itu secara umum ya Bu Gusti ya? Pasti itu Pak. Tidak jarang kita menemukan peserta yang datang ke kami melakukan pendaftaran menyampaikan hal seperti itu. Mungkin hal itu terjadi dikarenakan mereka tidak melakukan proteksi diri sejak awal. Jadi pada saat mereka sudah kejadian baru datang ke kami untuk melakukan pendaftaran, di sanalah mereka merasa kesulitan. Kalau seandainya calon peserta itu datang ke kami sebelum kesakitan itu terjadi, maka hal-hal yang harus mereka sediakan seperti kelengkapan administrasi pasti akan lebih mudah dan lebih gampang mereka untuk melakukan pendaftaran seperti itu. Iya, tiba-tiba datang pada saat sakit ya Bu. Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih Mas Adi Godong nih belum punya nih ya Bu ya, pengen daftar ini berapa lama sih sudah bisa digunakan kartu tersebut? Apakah menunggu iuran pertama dulu diselesaikan atau emang sudah bisa gitu atau gimana Bu? Oke, jadi saya izin menyampaikan kepesertaan jadinya kepesertaan program JKN secara garis besarnya. Jadi kita di sini ada dua kategori kepesertaan, ada penerima bantuan iuran yang iuran dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian ada yang non PBI yang iurannya dibayarkan sesuai dengan kategori lagi. Kemudian untuk yang non PBI itu ada misalnya seperti Mas Ari bekerja di sini di satu perusahaan, nanti masuk ke dalam kategori pekerja penerima upah. Nanti untuk pemanfaatannya bisa dilakukan setelah perusahaan membayar iuran yang pertama bulan depannya seperti itu. Kemudian untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan diri secara mandiri juga bisa. Mereka ada 3 pilihan kelas. Kelas 1 iuran 150.000 per jiwa per bulan, kelas 2 kelas 100.000, kemudian kelas 3 35.000. Itu per jiwa per bulan untuk satu kakak yang ada di dalam kartu keluarga. Untuk peserta mandiri tersebut, mereka bisa melakukan pembayaran iuran pertama setelah 14 hari sejak mereka melakukan pendaftaran dan diterbitkan virtual account seperti itu. Setelah dilakukan pembayaran pertama, maka status kepesertaannya aktif bisa digunakan. Saat itu dia Panitia Go Merdeka ya. Setelah 14 hari setelah melakukan pendaftaran dan juga melakukan iuran ya Bu Gusti ya, baru bisa digunakan untuk fasilitas dari BPJS Kesehatan. Tentunya perbincangan kita makin seru nih karena banyak sekali bahan-bahan yang nantinya kita akan sampaikan atau kita pertanyakan kepada Bu Gusti Ayu di siang hari ini. Tentunya masih di ajang yang ngobras ya Panitia Go Merdeka. Kita lanjut lagi nih Panitia Go Merdeka tapi setelah yang satu ini. Oke, 97,7 FM Go Merdeka Ngatren, kita masih dalam ajang yang ngobrol bareng santai BPJS Kesehatan ya. Saya jadi grogi nih gara-gara masih ada Bu Gusti Ayu Prita Aristi ya selaku Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan ya Panitia Go Merdeka. Lagunya keren banget tadi ya. Sampai tercengang ya. Pernah terluka. Iya, kalau Mas Adi Godong pernah terluka tapi lukanya nggak berdarah ya. Tapi untung ada BPJS Kesehatan ya yang bisa mengcover luka-lukanya Mas Adi Godong. Bu Gusti, tadi kan Ibu menyebutkan di segmen sebelumnya itu ada yang namanya kepesertaan mandiri, terus ada yang namanya di handle atau di backup oleh sebuah perusahaan Bu ya. Itu apakah perusahaan itu handle ada yang ketenaga kerjaan atau hanya kesehatan saja? Dan masih ada nggak perusahaan-perusahaan yang masih membandel ini tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya? Mungkin Bu Gusti, mungkin bisa dijelasin Bu. Oke, kita untuk segmentasi itu memang ada untuk jaminan kesehatan bagi pekerja di perusahaan. Jadi untuk perusahaan itu tidak hanya BPJS Kesehatan aja yang diwajibkan, tapi jaminan ketenaga kerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja juga diwajibkan. Ya, karena itu dua program yang memiliki fungsi yang berbeda. Seperti itu. Kalau di kami BPJS Kesehatan khusus untuk jaminan kesehatan saja. Kalau BPJS Tenaga Kerja ada program tersendiri untuk jaminan tenaga kerjanya. Jaminan tenaga kerja. Lebih detailnya nanti dengan BPJS TK mungkin ya. Tetapi untuk kedua program itu wajib diikuti oleh perusahaan untuk perusahaan dan pekerjanya. Gitu. Anggota keluarganya. Sampai detik ini masih ada yang belum ikut
kepesertaan nggak perusahaan-perusahaan? Apa sanksinya nanti kalau gitu? Kalau di kami cukup banyak sudah badan usaha yang melakukan pendaftaran di kami, tetapi mungkin masih ada 1-2 perusahaan yang masih belum 100% mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kami. Mungkin karena mereka memiliki kriteria tertentu, sehingga memiliki termin tertentu untuk bisa didaftarkan jaminan kesehatan. Oh gitu. Seperti itu. Tapi tetap ya jemput bola ya. Tetap. Jadi yang bandel-bandel tetap kita jemput bola, jewer, kita periksa. Jadi kita ada namanya tim wasrik. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri. Melakukan pemeriksaan untuk kepatuhan dari badan usaha tersebut. Apakah sudah semua 100% pekerjanya didaftarkan di jaminan kesehatan ini? Kalau masih ada yang belum dan tetap bandel, nanti dipanggil sama kejaksaan gitu. Kejaksaan, ya. Kita kembali lagi nih ke BPJS Kesehatan nih. Apa saja sih Bu Gusti mungkin hak dan juga kewajiban sebagai peserta JKN itu ya. Mungkin bisa diterangin Bu Gusti biar enggak saya mau ikut nih dapatnya apa aja gitu loh. Iya kan? Pasti. Setiap peserta itu pastinya punya hak dan kewajiban. Haknya mereka adalah mendapatkan informasi yang terbaru seperti kita saat ini kan kita sharing gitu ya. Apa sih program terbaru dari program JKN ini, informasi terbaru seperti apa. Kemudian yang kedua berhak untuk mendapatkan pelayanan tentunya. Nah, pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian berhak untuk mendapatkan identitas kepesertaan. Kemudian identitas kepesertaan itu tidak harus berupa kartu fisik, tetapi kita juga sudah bekerja sama dengan Dukcapil sejak tahun 2022 dengan memanfaatkan NIK dalam memperoleh pelayanan kesehatan di Vaskes. Jadi adalah untuk mempermudah masyarakat terutama yang sudah menjadi peserta JKN. Apabila mereka lupa biasanya bukan bawa kartu tapi bawa KTP, di dompetnya pasti sudah ada KTP, maka tinggal tunjukkan itu ke Vaskes, datanya terdeteksi, bisa mengakses layanan kepesertaan ataupun layanan di Vaskes seperti itu. Nah, kalau untuk kewajibannya tentunya peserta harus wajib bayar iuran. Jangan sampai telat, jangan sampai kartunya tidak aktif. Kenapa begitu? Nanti akan mempersulit yang bersangkutan untuk mendapatkan akses ke Vaskes. Kemudian yang kedua, update selalu data kepesertaan apabila ada perubahan data kependudukan. Jadi kalau misalnya ada perubahan jumlah anggota keluarga di dalam KK, misalnya ada yang bertambah atau berkurang, diurus dulu ke Dukcapil. Kalau misalnya ada yang meninggal, diurus akte kematiannya, nanti akte kematiannya bawa ke kami, BPJS Kesehatan. Berarti secara otomatis dikurangin ya Bu ya? Betul, kalau ada pelaporan dari yang bersangkutan kita akan kurangi. Takutnya nanti kalau yang bersangkutan terdaftar di peserta mandiri, kalau tidak terlaporkan ke kami, nanti tagihannya akan terus berjalan seperti itu. Nah, itu dia Panitia Go Merdeka. Apapun keadaan dalam kondisi keluarga kita mau nambah atau ada yang kehilangan, kita tetap laporkan ke BPJS Kesehatan, ke kantor langsung ya. Biar nggak sampai numpuk. Nah, ini kalau masalah biaya numpuk ini terjadi pada saat pandemi kemarin ini Bu Gusti ya. Itu sampai tagihannya bisa sampai 10 juta gitu ya, 2 tahun bisa anak 4 gitu ya, istri 2, suami 3 gitu ya. Nah, istri 2 itu yang belum ada sifat di kami. Belum ada yang seperti itu ya Bu ya. Oke, baiklah Panitia Go Merdeka, kita tentunya nanti akan tanya-tanya lagi. Banyak sekali pertanyaan yang masih belum dijawab oleh Ibu Gusti Ayu. Tapi setelah yang satu ini Panitia Go Merdeka. Iya, 97,7 FM Go Merdeka ngatren. Waduh, semakin semangat juga pada kesempatan siang hari ini setelah kita mendengarkan ya satu nomor dari kelompok yang Superman is Dead ya. Aku bukan pahlawan, tapi kalau siang hari ini Mas Adi Godong bersama para pahlawan dari BPJS Kesehatan. Kalau tidak ada BPJS Kesehatan tentunya ya agak sedikit susah ya Panitia Go Merdeka ya. Oke, masih bersama Ibu Gusti Ayu Prita Aristi, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan ya. Bu,
tadi masalah tagihan itu ya Bu ya kan ada peralihan dari pandemi ke endemi, tidak hanya masyarakat di Bali pada umumnya, tapi di Indonesia juga mengalami hal serupa seperti itu ya Bu ya. Misalkan saya nih sebagai contoh ya Bu ya, saya pada saat pandemi itu udah kurang lah pendapatan gitu tadi, jadi sedangkan tidak bisa bayar iuran. Nah pada saat saya sakit, sedangkan saya masih ada tunggakan nih Bu Gusti yang harus saya bayarkan nih. Ada nggak kebijaksanaan dari BPJS Kesehatan nih Bu agar peserta ini bisa langsung ditangani di rumah sakit ini Bu? Gimana Bu? Oke, tidak sedikit yang mengalami hal seperti itu ya. Banyak ya, karena Bu, ya? Kondisi yang kemarin untuk pandemi kita tidak bisa hindari gitu. Jadi untuk kondisi-kondisi seperti itu sebetulnya sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan itu tidak datang dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Jadi pemerintah sudah mengatur semua itu lewat perpresnya untuk peserta yang menunggak, khususnya yang mandiri ya. Misalnya mereka menunggak lebih daripada 2 tahun seperti itu, jadi yang ditagihkan hanya yang tagihan 2 tahun terakhir itu aja. 2 tahun itu. Betul, itu saja. Jadi nanti pada saat ingin menggunakan jaminan kesehatannya karena yang bersangkutan sakit, jadi wajib untuk melunasi tunggakan iuran selama 2 tahun ke belakang saja. Plus nanti kalau semisal yang bersangkutan itu harus rawat inap, ada denda pelayanan yang harus dibayarkan juga. Tapi kalau dia tidak rawat inap, tidak kena denda pelayanan, hanya harus melunasi tunggakan iuran saja. Itu dia Panitia Go Merdeka ya. Nanti juga kita akan membuka di WhatsApp kami di 08155800977 untuk Anda Panitia Go Merdeka yang mungkin masih ingin bertanya-tanya, ada kendala terkait dengan BPJS Kesehatan yang selama ini Anda mau jadi peserta ragu-ragu nih. Saya juga nggak sakit. Nah, seperti Bu Gusti Ayu tadi bilang ya, kalau Mas Adi Godong sih bilang ini arisan ya Bu ya, bukan seperti apa ya Bu Gusti ya? Harus nunggu sakit dulu baru daftar jadi peserta BPJS ya Bu Gusti Ayu ya. Jadi kalau memang dipikir-pikir, kalau hitung-hitungan per iuran saya nggak sakit ngapain harus daftar gitu ya. Gini, kita jadi berpikirnya seperti ini. Kalau di program JKN itu kita konsepnya adalah asuransi sosial. Jadi ada prinsip gotong royongnya di sana, betul, antar peserta. Jadi antar peserta ya yang sudah menjadi peserta, bukan masyarakat yang belum menjadi peserta. Jadi antar peserta harus daftar dulu, bayar iuran status kepesertaan aktif, kita saling gotong royong di sana. Kenapa? Karena kalau dilihat dari jumlah iuran yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kalau dihitung-hitung untuk membayar 1 kali perawatan mungkin tidak cukup. Jadi dibutuhkan jumlah kepesertaan yang dalam lingkup yang besar untuk bisa membantu peserta yang sedang mengalami kesakitan, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di puskesmas dokter keluarga yang sedang menjalani perawatan seperti itu. Nah, kita namanya manusia tidak ingin sakit ya Pak ya. Sakit. Tapi kita tidak tahu kapan kesakitan itu akan datang secara tiba-tiba. Nah, untuk itu sedari awal kita proteksi diri dengan mengikuti jaminan kesehatan ini seperti itu. Benar, Bu Gusti. Ini mau tanya nih, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa saja sih kanal layanan JKN tuh Bu? Oke. Kalau kanal layanan JKN itu kita ada 2. Kita layanan tatap muka dan layanan non tatap muka. Nah, kalau non tatap muka itu seperti apa nih Bu? Nah, ini yang sedang kita gencar-gencarkan kepada masyarakat. Kalau tatap muka kan langsung bertemu gini ya Bu ya. Betul, datang ke kantor cabang, BPJS Kesehatan keliling, tinggal ngurus apa aja gitu ya Bu ya. Kalau yang non tatap muka nih Bu? Nah, kalau yang non tatap muka itu kita ada namanya Pandawa. Salah satunya Pandawa. Oh, iklannya yang tadi kita sudah dengerin itu ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi masyarakat ataupun peserta yang memiliki kesibukan ataupun yang sudah melek dengan digitalisasi sekarang ya, gadget gitu ya. Jadi kita himbau dan kita harapkan lebih banyak mengakses layanan Pandawa itu untuk melakukan layanan administrasi kepesertaan. Jadi disimpan nomor Pandawa tersebut di 0811 8165
165 nanti peserta bisa mengakses itu melalui media WhatsApp. Media WhatsApp. Hanya texting saja. Iya, seperti itu. iya. Jadi nanti disapa saja, sapa selamat pagi atau seperti apa, nanti akan ada respon dari operator Pandawa dan akan diberikan beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nanti tinggal diikuti saja menu-menu itu, apa yang ingin kita lakukan, kita kehendaki, kemudian kita pilih saja salah satu menunya itu, akan diberikan informasi berupa apa yang harus dilengkapi di sana. Iya. Seperti kalau kita misalnya mau daftar baru bisa lewat Pandawa. Bisa. Mau ubah data, misalnya ada yang salah namanya, salah tanggal lahir, atau update NIK juga bisa. Bisa di sana. Mau rubah kelas bisa, ubah vaskes bisa. Jadi kita coba mempermudah masyarakat mengakses kami BPJS Kesehatan untuk program JKN ini melalui layanan digital berupa Pandawa tadi. Jadi masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor cabang, ke kantor pusat gitu ya. Jadi untuk Anda Panitia Go Merdeka ya, kalau pengen lebih detailnya lagi, pengen mengetahui terkait dengan BPJS ini Pandawa, bukan kita datang ke Pantai Pandawa di Kutuh, bukan ya? Itu beda lagi ceritanya. Jadi ceritanya beda. Ini Pandawa ini sistemnya digital ya. Panitia Go Merdeka tidak perlu datang ke tatap muka. Ini namanya non tatap muka ya, sembunyi-sembunyi tapi semua beres gitu ya. Jadi seperti apa yang dibilang oleh Bu Gusti Ayu, nanti Anda bisa download aplikasi Pandawa itu, tinggal ngikutin apa cara-caranya atau menu-menunya di sana sesuai dengan kriteria apa yang diinginkan oleh peserta JKN ini ya Bu ya. Jadi untuk iurannya beda nggak Bu? Sama ya Bu ya? Sama, cuma cara mengaksesnya saja kita lewat WhatsApp tadi. WhatsApp itu ya. Tanpa harus ngantri lama-lama ke kantor cabang kami. Jadi peserta itu bisa kita arahkan ke Pandawa untuk melakukan transaksi kepesertaan. Kasihan kalau misalnya cuma mau update nomor HP harus menunggu beberapa waktu. Antriannya panjang. Iya, saya ngalamin loh di depan imigrasi itu Bu. Betul. Di kantornya Ibu ya waktu itu saya ya. Di Renon ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Bu, nomor Pandawanya berapa kepada Panitia Go Merdeka? Oke, untuk nomor Pandawa bisa disimpan di nomor 0811 8165 165 seperti itu. Nah, itu dia Panitia Go Merdeka ya. Lebih jelasnya lagi Panitia Go Merdeka nih, dengerin yang satu ini nih. Oke, 97,7 FM Go Merdeka Ngatan, kita masih diajaknya ngobrol bareng santai BPJS Kesehatan ya. Waduh, pokoknya lagu-lagunya keren-keren banget ya Panitia Go Merdeka ya. Sampai Bu Agung ikutan nyanyi juga siang hari ini ya bersamamu ya. Masih bersama BPJS Kesehatan pada kesempatan siang hari ini ya. Bu Agung, tadi saya juga informasikan kepada Panitia Go Merdeka ya kan, bagi Panitia Go Merdeka yang ingin bertanya ataupun mendapatkan kendala terkait dengan BPJS Kesehatan ya, di lapangan nih Bu Agung ya. Ternyata sudah ada beberapa Panitia Go Merdeka yang sudah masuk nih di WhatsApp kami di 0815580977 ya. Ini satu persatu ya, kita lemparkan pertanyaan kepada Bu Gusti Ayu ya. Sorry aku. Oke, ini ada Agung Febri Bu Gusti ya. Terus dari Dalung ya. Dia mau bertanya nih. Saya mau menanyakan untuk BPJS, apakah benar kelas 1, 2 dan 3 akan dihapus dan dijadikan satu kelas saja ini? Itu enggak jarang kita dapatkan pertanyaan dari masyarakat ya. Udah sering ya berarti ya? Udah sering banget. Cuman itu mungkin baru wacana saja. Tapi kalau di kami penerapannya masih belum. Mungkin nanti itu pemahamannya bukan pada pengklasifikasian dari kategori kelas rawat inap ataupun iuran yang kita tawarkan kepada calon peserta. Yang saya maksud adalah kelas 1 dengan iuran sekian, kelas 2, kelas 3 itu bukan seperti itu. Tapi nanti pada saat pengklasifikasian nanti di vaskes seperti itu. Jadi kalau untuk iurannya masih tetap sama seperti yang berlaku saat ini, belum ada perubahan. Kalaupun nanti ada, pasti akan kita informasikan dari BPJS Kesehatan secara resmi seperti itu. Oh gitu. Tapi rencana ada ya Bu Gusti ya? Mungkin kalau dari pemerintah pusat, kalau dari iuran sih tidak ada sementara. Gitu ya? Iya, tidak ada. Dijadikan satu kelas, dipukul rata nih, misalkan sebulan 100, tapi kelas 1
2, 3 jadi kelas 4 gitu ya. Sementara tidak ada seperti Jadi itu. jadi untuk Agung Febri yang ada di Dalung menunggu konfirmasi dari pusat dulu ya Bu ya. Apakah nanti akan dijadikan satu kelas gitu ya. Oke, berikutnya nih Bu Gusti Ayu. Ini ada Ibu Kadek di seputaran Batu Bulan nih, di Timurnya Studio nih. Dia pengen nanya, dia ikut daftar BPJS Mandiri, tapi nggak dapat kartu, disuruh pakai KTP aja. Nah, tapi di klinik dia diminta kartu BPJS. Nah, gimana nih Bu? Tadi kan Bu sudah nyebutin Bu Gusti pakai NIK sudah bisa. Betul, nah, ini gimana nih? betul. Berarti kliniknya nanti dijewer ya. Kliniknya dijewer, iya kan? Iya. Gini, jadi kami BPJS Kesehatan bersama dengan Vaskes sudah ada namanya janji layanan. Jadi salah satunya di sana menyebutkan bahwa untuk peserta itu bisa mendapatkan pelayanan cukup dengan menggunakan KTP melalui NIK-nya. Kenapa begitu? Karena pada saat pendaftaran kepesertaan JKN itu menggunakan NIK dari data Dukcapil. Nah, untuk Ibu Kadek ya tadi ya, iya, Ibu Kadek, yang sudah melakukan pendaftaran mandiri tapi belum mendapatkan kartu kepesertaan, memang saat ini kita lebih mengoptimalkan penggunaan kartu secara digital. Nah, lewat apa? Itu lewat aplikasi Mobile JKN namanya. Mobile JKN, jadi nanti diunduh di HP smartphone-nya, di Android melalui Play Store, dicari Mobile JKN, kemudian di App Store yang pengguna iPhone dicari juga namanya aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan ya. Nanti silakan di-download, diinstal, bisa digunakan untuk menunjukkan KIS digitalnya. Di sana ada salah satu menu ataupun fitur yang menunjukkan kartu kepesertaan dari yang bersangkutan seperti itu. Dan kalau semisal belum sempat download ataupun install aplikasi tersebut, tetap bisa menggunakan KTP. Masih tetap bisa menggunakan KTP ya. Jadi untuk klinik yang buka 7 itu mungkin bisa dijelasin seperti itu. Betul, ya Bu ya. Okay. Atau nanti semua klinik ataupun, tapi saya rasa sih sudah semua sih rumah sakit, betul, klinik sudah mengikuti arahan dari JKN ya Bu ya, BPJS untuk bisa menggunakan digital, mempermudah, nggak usah antre lagi ya kan. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan klinik ini nggak menggunakan, tidak menerima ini gitu, itu gimana itu kasusnya tuh Bu Gusti? Boleh. Jadi nanti kalau ada ditemukan seperti tadi ya, masih ada klinik yang meminta kartunya mana, sedangkan dari BPJS Kesehatan tidak menerbitkan kartu lagi, tidak mencetak kartu lagi. Jadi nanti kalau masih terjadi seperti itu bisa dilaporkan ke kami. Bisa. Kami juga ada namanya, kalau kejadiannya terjadi di rumah sakit, kita ada namanya petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan, PIPP di rumah sakit. Di sana ada petugas dari rumah sakit dan juga petugas dari BPJS 1 kami yang terpampang posternya di sana. Ada fotonya, ada namanya, ada nomor WA-nya yang bisa dihubungi. Ada nomor WhatsApp-nya. Silakan dihubungi pada saat itu kejadian. Semua klinik dan juga rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS ya. Sementara untuk rumah sakit di semua tempat ada. Untuk FKTP juga ada beberapa yang sudah terinfokan seperti itu. Jadi mempermudah peserta untuk melakukan, misalnya kalau ada keluhan, penyampaian langsung kepada kami. Wah, itu dia Panitia Go Merdeka. Jadi fasilitas dari BPJS ataupun JKN ini sudah lengkap ya. Kalau kita masuk rumah sakit di mana-mana sudah ada informasi tentang terkait dengan JKN ini ya Bu Gusti Ayu ya. Oke, Panitia Go Merdeka nampaknya seru nih ya. Jadi Panitia Go Merdeka terjawab sudah ya. Ada Agung Febri yang ada di Dalung, terus Bu Kadek yang ada di Batu Bulan sudah terjawab. Jadi untuk Anda Panitia Go Merdeka, kita masih membuka ya pertanyaan-pertanyaan dari Anda melalui WhatsApp kami di 0815580977, tapi setelah yang satu ini. Iya, 97,7 FM Go Merdeka Ngetren. Waduh, kita masih bersama BPJS Kesehatan, masih bersama Ibu Gusti Ayu Prita Arsiti selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan ya. Nanti salah sebut lagi, masa digodong giliran dijewer ya. Oke Bu Gusti Ayu, ini masih ada panitia Gawang Merdeka yang pengen bertanya, keluh kesah lah ya. Mumpung ada BPJS mampir nih di Gawang Merdeka ya kan. Ada
ketut ya di Wangayo. Ini dijelasin Wangayo Denpasar atau Wangayo Tabanan, karena di Tabanan ada Wangayo juga, ya kan? Jadi mau tanya, kalau lama tidak aktif dan mau diaktifkan lagi, apa harus melunaskan tunggakan? Terus kalau mau pindah kelas, apakah harus daftar ulang lagi? Kalau mau ikut BPJS Mandiri, daftarnya kemana nih Bu Gusti? Tadi kayaknya udah dibahas semua ya, tapi dikasih informasi lagi nih. Oke, kalau punya tunggakan wajib dilunasi dulu. Oke, kemudian apa tadi, kalau mau pindah kelas boleh, tapi setahun dulu terdaftar di kelas sebelumnya, nanti baru bisa pindah kelas lagi sesuai dengan yang diinginkan. Iya, mau turun kelas atau naik kelas. Betul, ya kan? Tadinya kelas 2 mau turun ke kelas 3 atau naik ke kelas 1. Betul. Gitu ya kan? Nah, kalau misalnya mau daftar mandiri, kalau sebelumnya sudah pernah terdaftar di perusahaan misalnya, dia sudah punya nomor kartu, tetapi karena kondisi dia keluar dari perusahaan tidak ditanggung lagi, nanti daftar ulang ke peserta mandiri, tapi identitasnya masih tetap yang sama, yang lama yang digunakan. Cuman gitu. Mutasi segmen peserta saja. Benar. Jadi mutasi yang sudah ada gitu ya. Betul. Jadi tinggal dilanjutin tongkat estafet gitu. Betul. Ya. Jadi tidak ada yang sulit nih panitia Go Merdeka. Semuanya mudah karena BPJS Kesehatan teman sejati masyarakat Indonesia. Ya kan? Oke, Bu Gusti Ayu, kita mau tanya lagi nih ya. Kalau masyarakat tidak mampu, apakah bisa menjadi peserta JKN nih? Bisa. Saya nggak mampu nih. Nggak mampu apa nih? Gak mampu untuk mengobati luka yang tak berdarah ini Bu Gusti. Ya, kalau misalnya untuk masyarakat tidak mampu, sudah ada dinas sosial ya, jajaran dari Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data di bawah untuk memfilter penduduknya mana yang layak untuk didaftarkan sebagai peserta tanggungan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Tentunya itu yang menjadi prioritas dari mereka untuk mengcover ataupun memberikan bantuan bagi masyarakatnya dalam hal jaminan kesehatan. Nah, nanti untuk penduduk yang tercover ataupun didaftarkan oleh pemerintah seperti itu, pemanfaatan hak kelasnya hanya di kelas 3. Di kelas 3 ya. Nggak boleh naik kelas. Jadi sebagai tolak ukurnya itu dari dinas sosial ya, Bu Gusti Ayu ya, bahwa orang ini memang benar-benar tidak mampu dan dia memang benar-benar kita harus bantu. Betul, ya kan. Betul. Jadi tidak semata-mata kita ukur semua itu dengan materi. Betul. Iya kan, tapi dengan sosial seperti apa yang sudah dijalin kerjasama antara BPJS Kesehatan dan juga Dinas Sosial Panitia Go Merdeka ya. Oke, dan Panitia Go Merdeka kita sudah hampir mepet nih waktunya ya kan. Tapi saya masih pengen terus nih bertanya-tanya sama Bu Gusti Ayu. Setelah yang satu dulu ini Panitia Go Merdeka, sebelum nanti Bu Gusti Ayu akan menerangkan ya garis besarnya dari BPJS Kesehatan ya. Siap. Oke, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih di Ngobras, ngobrol bareng santai BPJS Kesehatan, masih bersama Ibu Gusti Ayu Prita Aristi selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS ya. Oke, dari tadi awal opening sampai sekarang sudah ada beberapa yang terjawab nih unek-uneknya masyarakat melalui Mas Adi Godong atau melalui WhatsApp kami di 0815580977 ya. Mungkin Bu Gusti Ayu ini kan sudah hampir mendekati closing nih ya kan. Mungkin poin-poinnya untuk BPJS Kesehatan dan juga untuk masyarakat ini garis besarnya seperti apa sih Bu Gusti Ayu? Mungkin bisa. Oke, kita garis besarnya seperti ini ya. Jaminan kesehatan itu sangat penting untuk kita masyarakat Indonesia. Jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus aware dengan diri sendiri dan juga keluarga. Wajib untuk diikuti program jaminan kesehatan ini. Jadi daftarlah sebelum kesakitan itu terjadi, sehingga pada saat kita memanfaatkannya itu tentunya lebih mudah, lebih cepat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ikuti aturannya, ikuti alur pelayanannya untuk memudahkan kita mendapatkan dan memanfaatkan dari program jaminan kesehatan ini. Kemudian yang ketiga, pastikan status kepesertaan dari peserta selalu aktif. Iya. Supaya nanti pada saat kita ingin menggunakan kartu kepesertaan ini untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan,
bisa menggunakannya dengan mudah. Tidak harus lagi melunasi tunggakan yang terjadi sebelumnya seperti itu. Mungkin itu. Jadi itu sudah lengkap ya Bu Gusti Ayu ya. Dan ini satu sangat mengganjal nih Bu Gusti Ayu. Kan Betul. sekarang pakai digital ya kan. Betul. Non tatap muka ya kan. Kalau seandainya peserta itu merubah nomor handphone, apakah lapor lagi ke BPJS atau kita download ulang aplikasi tersebut nih Bu Gusti Ayu? Oh iya, kalau untuk itu betul sekali. Iya. Kita menekankan pemanfaatan dari layanan non tatap muka Nah. lewat Pandawa, lewat mobile JKN. Iya. Manfaatkanlah itu kedua kanal layanan tersebut karena peserta tidak harus lagi mengantre ke Iya. kantor BPJS Kesehatan hanya untuk melakukan perubahan nomor telepon. Cukup lewat Pandawa ataupun melalui mobile JKN, hal tersebut bisa dilakukan. Langsung bisa ya? Betul. Jadi optimalkan pemanfaatan dari Pandawa mungkin salah satunya untuk melakukan perubahan data dari peserta. Benar. Oke. Ada lagi yang mungkin disampaikan untuk fans Setia Gema Merdeka? Untuk fans Setia Gema Merdeka, jadi ikuti terus perkembangan dari program JKN ini. Kalaupun ada hal-hal mungkin yang nantinya bisa menjadi saran kritik untuk kami, silakan disampaikan. Yeah. Kalau misalnya ingin menyampaikan ataupun bertanya, kami juga ada layanan call center yang bisa digunakan di 165. Kemudian satu pesan kami yang tetap kami sampaikan kepada peserta adalah optimalkan pemanfaatan Pandawa dan mobile JKN karena lebih mudah, lebih cepat dan setara, memudahkan peserta untuk melakukan perubahan data kepesertaan. Cukup duduk santai di rumah untuk melakukan segala aktivitas kepesertaan tersebut, tidak harus mengantre ke kantor unit layanan dari BPJS Kesehatan. Oke, itu dia fans Setia Gema Merdeka, pesan dari Bu Gusti Ayu Prita Aristi ya, yang sudah menyampaikan diri untuk berbagi informasi dalam ajang yang ngobrol bareng santai BPJS Kesehatan. Terima kasih Bu Gusti Ayu sudah menyampaikan diri untuk bisa berbagi di studio kami. Dan ingat fans Setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, kita tetap dalam ajangnya Potlot ya. Selepas Puja Trisanja kita akan seru-seruan dengan lagu-lagu Indonesia. Dan ingat untuk informasi-informasi terbaru pantengin terus 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.